ini sama-sama nggak mau gugur lah pastinya, dan mungkin kalau bisa diamanin semua poin 2-0 nggak perlu lagi adanya nanti tiebreaker game ketiga ya kok. Iya. That's why kita bakal melihat saja ya, apakah mereka bakal membuat staff dari Hero Esports lembur dengan adanya tiebreaker atau tidak. Oke, kita masih bakal melihat dulu situasinya, masih cukup aman aja. Belum ada lah permainan rusuh ya kok ya. Tapi Akai versus Fredrin lah, itu yang menjadi head to head ya, bisa dibilang jungler untuk early gamenya. Gimana caranya mereka untuk melakukan rotasi untuk melakukan farming terlebih dahulu. Tapi buat teman-teman juga pengen push rank, kalian boleh banget langsung aja beli paket Hero Pro-nya, bisa dapetin Diamond Mobile Legends dan juga kuota hingga 25 GB. Cuman dimulai dari 8.000 saja. Oke, ini dia Urok Suha. Di flicker ke arah depan. Satu bar terakhir. Mulai dipukulin sama Egazi, tapi dia terlalu tebal, saudara-saudara. Ya. Dan belum ada level 4 juga dari teman-teman Pajajaran ya. Mereka nggak mau terlalu greedy juga. Ini bakal coba untuk poking damage aja sejauh ini. Kenapa nggak fokus di minionnya tadi dihabisin? Akai? Agak aneh, itu minion bawah bisa dihabisin padahal dia level 4 loh. Dia baru bisa follow up teman-teman dan itu kaja gitu loh. Dia masih punya lightning ball untuk kabur. Mungkin mau coba untuk ngebantu aja kali ya, tapi gak dapetin apa-apa justru malah sejauh ini. Tapi lihat di sini udah ada satu buah setup position juga di area bottom lane. Magel seorang diri, udah ada satu minion yang masuk, tapi ini kayaknya Oke, heavy spin. Langsung flicker ke arah depan, mencoba untuk kejepit. Seperti yang sudah Kolius bilang, Magel pun langsung diajar. Early game bukan merupakan berita yang baik sih sebenarnya buat Kari dengan banyaknya stopper kayak gini ya. Jadi dia harus benar-benar either pintar untuk jaga position atau di cover. Karena mungkin ini cuma buying time aja, karena teman-teman dari RRQ Sena bakal memilih untuk mengamankan objektif ke arah Turtle ya. Jadi yaudah oke, kita tumbalin satu marksman, dapetin satu buah objektif ke arah Turtle. Kayak masih sosok lah ya kok ya, nggak rugi banget. Tapi enggak. Pertama itu bakal ngasih space buat Natex. Natex kalau dapetin space seperti kita tahu ya dari kemarin memang Natex itu termasuk dari gold winner yang cukup mengerikan. Iya, benar. Tapi di 2 game tadi masih belum terlihat ya. Padahal di match community lumayan cukup ngacak-ngacak sih Natex untuk di area late game. We'll see ya, karena ini juga jadi penentu banget. Sama-sama butuh poin dari kedua belah tim juga, masih cukup aman. Tapi udah mulai bakal dibabysit nampaknya di area bottom lane ya, seorang Amagelnya. Dan memang bisa dibilang dengan adanya tank jungler seperti ini ya, belum ada movement agresif dari kedua tim untuk mencoba untuk melakukan pick off ataupun melakukan rotasi yang untuk mengambil point kill dari arah lawan ya untuk kedua tim. Tapi memang dengan Fredrin otomatis dia adalah hero tangkap yang bisa menggunakan tauntingnya yang bakal mengerikan ya. Langsung nyangkut begitu saja. Tapi ini dia, reward manipulation juga langsung dibuka oleh seorang kenalin gue Okta. Tapi dia mulai langsung diajar balik dengan adanya heavy spin hanya untuk defensif. Walaupun Magel menggunakan speedy light wheel-nya tapi belum cukup untuk bisa memberikan damage. Ingat, kalau Marksman di early game sampai di sekitar di menit ke-6 kurang lebih tuh ada baiknya untuk fokus ke turret dulu. Karena kalau misalnya dia join team fight dan dia miss position atau kayak off position itu bakal bisa di pick off. Ditambah lagi juga makin lama lagi untuk dapetin item-itemnya juga tentunya ya. Tapi banyak banget tadi resource-nya udah dikeluarkan juga dengan adanya real manipulation, heavy spin, apa dapetin apapun. Mau nggak mau harus tarik ulur lagi, begitu juga untuk di area top lane. Pernah lihat nggak kalau ada ini ada sedikit OOT ya? Kayak kalau misalnya God lane ya farming, XP lane yang gini perang, tapi nggak dapetin apa-apa, udah gitu aja, perang-perangan doang ya. Padahal itu game pasif banget sih kalau gitu mau nggak mau ya. Tebal-tebal juga. Tapi ini dia turtle kedua, bahkan flicker tadi digunakan Bubai, tapi sayang sekali hanya Bubai. Ini dia langsung diajar aja menggunakan remote manipulation, bahkan tadang juga digunakan, Nipis juga dilepaskan, masih Jero Support yang berhasil untuk mendapatkan lordnya, turtle-nya. Tapi di belakang sana gue Okta, dia pun langsung tumbang, tidak bisa bertahan karena dikejar rame Bang Hero. Don mencoba menggunakan vengeance, tapi seperti tidak bisa karena double kill diamankan oleh seorang Natex. Ini bencana buat RRQ Sena. Yes, dengan ada kehilangan 2 player sekaligus, tapi setidaknya ada satu buah permainan objektif yang akan coba untuk dimainkan oleh Magel ya di sisi top lane. Tapi dia untuk Pang Lucu coba untuk berupaya menyicil-nyicil aja damage dari fight-nya, tapi masih belum cukup damage yang dimiliki oleh seorang Valentina. Well, Natex sih benar-benar fat sih. Dia dapetin platingan, dia dapetin 2 point kill.
Bahkan itu udah setengah darah ya turret di area bawah gitu loh. Dari Senna dia harus menghambat pergerakan Natex harusnya. Makanya itu switch lane dilakukan oleh Kari dan juga Donnya ya. Iya. Ini dia berapa Spectre menuju ke arah depan, tapi di Divine. Divine Judgment bahkan Riven Manipulation juga nggak segan-segan untuk dibuka di mana Ho-Ho. Dia pun langsung tertawa tumbang. Yes. 3 resource dikeluarkan ya untuk menumbangkan seorang Ho-Ho di sana. Tapi kali ini masih akan coba untuk di defense terlebih dahulu ya oleh seorang Panglucu. Nggak tahu sih bisa apa nggak. Harusnya sih masih bisa di defense karena memang udah nggak ada research lagi ya dari teman-teman Arashi Senna. Tapi Oke, Heavy Spin. Aduh sayang sekali. 2 resource tergunakan dan di arah bawah malah Kufranya yang tumbang tuh. Tukar sama Don. Ya 2 lawan 1 berarti ya tadi ya di area bottom lane, dan ditambah dengan adanya satu alta turret juga yang berhasil dikantongi oleh teman-teman dari Pajajaran. Tapi kita bakal back to the game juga di sini. Udah mulai bisa keep up dari teman-teman RRQ Senna. Udah mulai, bahkan perbedaannya cuma 1000 aja, nggak terlalu jauh lah ya bisa dibilang. Pilihannya sebenarnya cuma 2. Take down Natex atau jagain Magel biar dia bisa ngejar Natex. Pilihannya di situ sih, karena itu udah jadi ujung tombak. Tapi Natex kalau dikasih bebas itu bakal makin fat, dan Melissa seperti kita tahu dengan adanya Inspire, apalagi kalau itemnya udah jadi dan sakit. Snowball banget sih, ini udah 4 kali dapat kill point lagi ya. Ini udah kemenangan, maksudnya kemenangan gue sebagai seorang gold laner banget lah. Menit 6 udah dapetin 4 poin kill gitu. Ya. Kita bakal melihat dengan adanya satu buah heavy spin, nampaknya masih belum bisa mendapatkan satu buah turtle juga, tapi harus mundur lebih dahulu. Domnya mau pergi kemana, masih bakal coba untuk terkena adanya satu buah breakfast fighternya ke arah belakang. Field manipulation di pop-up, tapi nampaknya udah begitu aja bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi backupan demi backupan kali ini udah mulai dikeluarkan. Tyrant Race dibuka, satu player hilang dari sisi Pajajaran. Ini dia saatnya RRQ Senna nampaknya akan coba untuk membalaskan dendamnya dengan 2 kill point berhasil dikumpulkan sejauh ini. Wow, it's not bad ya, karena memang tadi dari skirmish-nya mereka berhasil untuk dapetin 2 hero. Walaupun tadi sebenarnya Don dengan final slash hanya connect ke arah satu hero tuh. Pressure Ward tuh sayang sekali nggak connect karena memang tadi ada Tyrant Rage ya. Iya. Terus langsung mencoba untuk dikejar balik, malah ternyata ya RRQ-nya berhasil untuk mendapatkan poin kill lagi karena dari udah sekarat banget dan adanya Void Crystal. Tukar 2-1 sih ya, masih oke lah untuk teman-teman dari RRQ ya. Tapi charge dari seorang Igazi di sana nampaknya bakal coba untuk di-cancel aja, tidak adanya minion wave tambahan untuk menyicil adanya alter turret di area lini atas. Masih cukup aman, rotasi kembali untuk teman-teman dari Pajajaran sendiri juga di sini. Kayaknya sih mungkin objektif lagi kah ke arah Turtle karena posisinya lebih banyak di arah mid lane, tapi Council sudah mulai buka juga. Heavy Spin kali ini mengelok ke arah seorang Bubai, tapi nampaknya terlalu chaos. Dragus Fighter connect ke arah siapa? Dom terlalu tebal, dan kali ini nampaknya masih akan coba untuk bertahan aja terkena final slash, tapi malah Domnya harus hilang begitu aja. Mau kemana Papangyo? Papangyo lagi, Papanglucu kali ini harus mundur lebih dahulu, tapi terlalu banyak banget yang cuma jadi trading kill aja. 1 tukar 1 untuk Dom dan juga Ho-Ho. Inisiasinya bagus dari Dubai, dia conceal, dia coba Divine Judgment karena Natex, tapi gak ada follow up. Apalagi ada Heavy Spin yang tadi dicuri ya sama Valentinanya Panglucu, yang membuat teman-teman dari RRQ Senna jadi gak bisa nge-follow up pergerakan dari kajanya Bubai. Untungnya nggak ini juga, untungnya masih cukup aman juga untuk Panglucu ya. Kalau nggak tadi bisa hilang 2 justru. Tapi kita bakal melihat juga di sini Lord ini bakal ngebait aja nggak sih, karena Gears of Vault di sana masih ada. Heavy Spin dengan adanya sebuah retribution ini bakal jadi satu disaster juga tentunya, tapi masih bakal coba untuk lanjutin lagi aja. Standby kali ini Egazi. Final Slash di sana udah mulai di pop up juga dengan adanya satu buah Heavy Spin, tapi Lordnya masih ada di sisi belakang. Lordnya masih bisa disecure oleh seorang Panglucu, tapi tidak untuk seorang Ho-Ho yang tidak lucu karena seorang diri di sisi belakang kali ini mau pergi kemana. Satu banget darah HP-nya udah langsung aja di meltdown oleh seorang Magel. 2 player ditukarkan dengan adanya Lord ini. Nggak bagus-bagus banget, tapi nampaknya terrified dari seorang Valentina, dan itu dia damage dari Natex ini udah benar-benar harus di respect sih. 6 kill point kok udah dikantongi. Wow. Dari Don juga harus ter-take down, apalagi ini ada Lord. Walaupun Lord pertama ya, tapi kalau cukup rapi at least dari outer middle turret itu bisa didapetin. Dan gimana? Bisa dicolong. Oke. Dicolong sama Panglucu deh kalau nggak salah tadi kayaknya. Nah iya benar. Udah mulai sakit banget soalnya dia
pakai emblem mystery shop ya. Jadi damage itemnya bakal jadi lebih cepat lagi yang bisa didapatkan. Ya, kayak mama, aku suka diskon. Aku suka diskon. Ya, tapi ini dekat tarik. Hohonya tidak bisa bertahan. At least nggak ada hero yang bisa masuk ke backline lawan. Dan ini bakal membuat Kisena lumayan cukup bebas untuk nge-clear Lord yang pertama. Iya, apalagi dengan adanya carry ya, ini bakal nggak jadi masalah juga tentunya. Tapi permainan objektif akan coba untuk dimanfaatkan oleh teman-teman dari Pajajaran sendiri. 2 turret berhasil dikantongi, inner turret akan coba untuk menjadi sasaran, tapi kayaknya masih bisa coba untuk di defense terlebih dahulu nih untuk teman-teman dari RRQ Sena. Well, peran tapi pasti ya. Satu persatu turret itu dirontokin sama teman-teman dari Pajajaran. Dan lihat, bahkan di sini heavy spin digunakan menuju ke arah Roxuha. Untungnya dia masih bisa kabur ya dengan sedikit melarikan diri dengan tadi ada retribution. Ya, ada efek slow motion tapi nggak cuma untuk dilanjutin lagi aja karena tahu resource dari seorang Jersovold udah mulai terpakai juga. Satu inner turret berhasil diamankan di area bottom lane nih, bakal coba untuk menunggu momentum lagi aja nampaknya karena udah ada 1 buah setup. Dari Panglucu Council udah mulai di pop up juga kali ini. Dan lihat Tyrant dari CBS Connect karena 3 player sekaligus. Tapi sakit banget damage dari seorang Waggle. Menumbangkan 2 player sekaligus. Tapi mau pergi kemana juga, Hohonya harus hilang lagi dan lagi. Ini 2 tukar 2. Ini bukan jadi harga yang bagus ya untuk kedua belah tim harusnya. Dan Sena belum nge-solve problemnya mereka sih. Yaitu siapa? Natex gak ke-takedown sama sekali. Tapi ntar kalau sampai Natex kena takedown, at least itu adalah sebuah shutdown yang bakal dapetin gold lumayan cukup banyak buat teman-teman dari RRQ Sena. Buat tabungan ya, malah justru. Begitu juga dengan Magel, tapi Magel di sini juga udah mulai cukup fat. Dia udah dapetin 6 poin kill. So dari kedua marksman dari kedua tim ini udah benar-benar menjadi ujung tombak lah. Mereka berdua nggak ada yang boleh tertekan sama sekali. Kayak dari tadi memang mungkin karena Natex susah ya, positioningnya mungkin bagus di area belakang. Jadi yang lini depannya aja yang dihabisin. Kadang kan ada yang Hoho ya, udah dengan 6 kali terpick off nih kok. Yes, apalagi Lord yang kedua juga udah spawn. Ini adalah Lord Enhance ya teman-teman. Jadi menjadi kesempatan juga buat kedua tim. Kira-kira apakah mereka bakal melakukan bait terlebih dahulu atau mau coba langsung awal? Karena lihat Tyrant Revenge, Tyrant Rage juga dikeluarkan, ada reward manipulation dilepaskan juga di mana Dawn tidak bisa bertahan. Heavy spin sudah digunakan. Bukan untuk retribution ke arah Lordnya. Ini bakal berbahaya karena party Pajajaran bisa dapetin Lordnya lebih leluasa karena Madolsnya connect. Langsung mengajar ke arah Buba yang sekarat banget. Dimana Roxua juga mencoba untuk bertahan walaupun ada reward manipulation dari seorang Panglucu yang berhasil untuk dicuri. Roxu hanya tumbang dan ini bakal menjadi free Lord untuk teman-teman dari Pajajaran. Tapi mereka juga harus melakukan sedikit defensif tuh karena minionnya sudah mulai berdatangan. Ya, agak sedikit nggak rapi tapi seenggaknya mungkin Lord akan dikantongi dengan ada 1 buah pick up lagi yang berhasil diamankan juga. Kenapa maju lagi? Udah gitu. Udah mulai sedikit agak blunder kayaknya ya. Sedikit mistake yang terjadi kalau kita lihat mungkin Natex hampir full item, itu tinggal 1 item terakhir ya kok ya. Corrosion, DHS, Golden Staff, terus WON. Malefic itu harusnya. Malefic bisa. Atau ke arah Haswell, dia belum ada Haswell sepertinya. Biar ada ini, lifesteal. Bakal makin sakit lagi. Oke ya, ini Lord yang Enhance mau kalah teh. Maka ini adalah pilihan bagi mereka semua nih. Kira-kira gimana caranya mereka melakukan defensif, terutama kalau dari hero-hero yang dimiliki oleh RRQ Sena, mereka tuh nggak ada hero yang clear wave minion dengan cukup cepat sih. Jadi mereka harus cukup bijak nih. Cuman bisa mengandalkan reward manipulation dari Yves nantinya. Dan juga Magel ya, yang harus menjaga posisinya juga di belakang. Tapi minion wave-nya nggak rapi ya. Masih agak lumayan cukup jauh, tapi at least bisa dapetin 1 buah base turret di area atas. Dengan geprekan pertama. Dan udah mulai akan standby juga di Jersovold di area lini depannya kali ini. Tapi masih akan coba untuk di defense terlebih dahulu teman-teman dari RRQ Sena. Walaupun harus menumbangkan 1, 2 bahkan turretnya. Tapi lihat tertarik ada yang 1 buah Divine Judgment. Karena seorang Igazi di sana tidak sempat menggunakan flicker dan harus hilang 1 nyawa dari Pajajaran. Tapi that's okay karena mereka hampir dapatin 3 base turret lagi bahkan ya. Karena memang tadi 2 resource langsung dikeluarin ya. Adanya Final Slash, adanya Divine Judgment dari Bubai dan juga Dawn ya. Itu yang membuat Egazi yang tadi masuk sendirian menggunakan Tyrant Revenge langsung dieksekusi. Sementara Tyrant Revenge tadi tuh nggak begitu move on yang bagus ya, bisa Kolius bilang gitu. Lebih baik tadi dia agak sedikit nahan dan bermain counter setup aja gitu untuk melakukan defensif. Terutama teman-teman kan tadi mau ngincer ke arah base dulu. Cuman ya it's okay, berarti mereka harus sedikit riset ulang lagi. Dan ini gara-gara momen tadi dari RRQ Sena mereka bakal mencoba untuk mendapatkan map control ya.
Disembai juga kali ini ya, setup posisi di area atas. Tapi harusnya ini udah masuk sih informasinya kok ya. Tadi ada tadi defense yang tidak mengenai siapapun juga tentunya. Satu orang terpaksa harus mundur untuk mendefense ada satu base turret yang ini kayak itu cuma sekali pukulan dari Natex juga tumbang gak sih? Udah tipis banget ya, satu hit doang. Betul, bisa aja sih. Tapi masih bakal di defense lebih dahulu dan sembari menunggu dengan adanya Lord lagi juga nantinya yang akan kembali muncul nih udah malah benar-benar dibawa banget sama RRQ Sena untuk ke arah late game karena mereka megang carry. Tapi juga Natex 704. Perlu di respect banget sih siapapun yang mungkin downnya sih dari tadi kalau kita lihat mau ngambil arah belakang tapi malah justru ter-track down terus-terusan ya kok ya. Makanya itu yang menjadi PR sih. Karena memang Dawn juga ini sendiri kan yang harus bisa untuk mengacak-ngacak formasi lawan kan. Yeah. Dengan adanya Final Slash. Apalagi ini Lord yang ketika udah mulai spawn, so kita bakal melihat aja kira-kira bagaimana cara mereka melakukan setup. Terutama untuk manage wave-nya ini kurang baik untuk RRQ Sena ya. Lihat di top lane itu wave-nya maju. Ya. Di arah atas. Apalagi itu super minion loh. Jadi mau gak mau satu orang bakal defense, satu orang bakal muncul di map untuk defense atas dan itu bakal menjadi tanda untuk Pajajaran Bisa either team mulai fight, Lord ya either team fight atau memang mau hajar Lord ya. Karena nih lihat udah bakal coba tuh debate juga ke arah sisi belakang. Karena Magel di belakang ya, Bubai di tengah-tengah antara Ega dan juga Ho-Ho di sana. Defense Jasmine udah mulai pop up juga, remote manipulation udah mulai buka. Tapi masih ada satu buah flicker mengamankan Ho-Ho, tapi meltdown dari seorang Ega Z harus hilang begitu aja. Tapi nampaknya looking for more kali ini dari seorang Gears of Fall hilang juga. Menyusul kematian dari seorang Ega dan menyisakan 3 player. Ini dia saatnya teman-teman dari arah Kristana mungkin udah mulai bisa melakukan epic comeback nih kok. Padahal mereka tadi bisa all out loh. Akainya bisa langsung heavy spin untuk ngejauhin Roosevelt dan bisa menggunakan retribution yang on point. Tapi ya karena mereka terpancing di team fight, Lordnya gak dapet, malah take down 2 dan ini menjadi kesempatan buat RRQ Sena. Terutama udah gak ada jungle lagi, ini gak bisa kontes gitu. Yeah. Kalaupun kontes dia harus ngandelin bahwa Retriroxuhanya sabun gitu kan. Makanya dia baru bisa dapetin Lordnya. Cuman kayaknya agak sedikit mustahil ya, apalagi cuman ngandelin Natex doang paling dari damage-nya. Jadi ya udah sayang banget harus direlakan dari Lord-nya, yaitu udah evolve belum ya kok ya? Udah harusnya. Belum dong. Belum ya? Belum 18 ya? Dikit lagi, tapi daripada menyanyiakan kesempatan jadi ya udah ini dia setidaknya masih ada sedikit nafas untuk teman-teman dari arah Sena untuk mengejar ketinggalan dari adanya turret yang masih cukup banyak nih untuk teman-teman dari Pajajaran. Oke, tapi dengan adanya Lord ini, at least map control sekarang saat ini ada dipegang RRQ Sena ya, terutama dari seorang Magel. Lihat aja itemnya tuh, Wind of Nature, Corrosion, ditambah lagi ada Golden Staff, Rose Gold Meteor, DHS dan juga ada Malefic Error. So it's a full item ya dari Magel itu sendiri. Ya, langsung diajar kali ini, langsung diajar dengan Titan Rage-nya menuju seorang Egazi, Dubai-nya tumbang. Tapi lihat, dalin gue Oktanya, darahnya udah tinggal 2 bar, tapi Wolfat tidak bisa bertahan karena damage dari seorang Magel terlalu pedas. Makanan banget sih tentunya ya untuk hero-hero tebel Gears of Fall. Terpick off 3 kali dan sekarang ada Lord juga yang bakal masuk. Gimana caranya untuk defense pertahanan dari teman-teman RRQ Sena kali ini? Immortality udah mulai dikantongi juga oleh seorang Natex. Lihat sakit banget damage-nya, tapi masih bakal coba untuk dipertahankan aja. Masih bisa selamat, masih ada satu chance lagi juga tentunya untuk Pajajaran untuk bernafas, tapi nampaknya base turret pun harus hilang. Ini malah justru dibalikin keadaannya oleh teman-teman dari RRQ Sena. Well, botak. Botak semuanya. Bahkan sekarang udah leading poinnya dari RRQ 55.3k dan sementara Pajajaran 51.7. Tapi ini udah kayak nggak terlalu berarti juga sih karena udah mostly full item ya. Ini paling cuman buat jual beli item aja nih. Sebenarnya itu yang menjadi problems dari Pajajaran sih. Dimulai dari hari pertama grup A ya. Pajajaran itu kekurangannya ada dari segi disiplinitas. Itu udah kelihatan gitu. Mereka belum bisa bermain dalam tanda kutip secara lumayan cukup rapih gitu loh. Untuk bisa mengetahui ini team fight mana yang bakal di-convert menjadi objektif atau kira-kira ini menjadi trading yang untung atau rugi enggak gitu. Jadi kalau dari segi mekanik, kalau juga perlu ragukan. Mekanik mereka bagus-bagus gitu. Tapi memang jam terbang untuk bisa mendapatkan decision yang cukup baik itu yang saat ini dibutuhkan sama Pajajaran sih. Tapi ya belum tahu ya. Karena memang selama base belum hancur, maka timnya belum kalah. Betul. Jadi kita masih belum bisa nebak nih, apakah Pajajaran yang menang atau RRQ Sena yang menang. Walaupun kondisinya sekarang terlihat RRQ Sena lebih unggul dibandingkan Pajajaran. Mungkin let's say 55 berbanding 45% ya dari masing-masing. Sama-sama masih
cukup kuat nih, tinggal Bubainya aja sih. Inisiasi ke siapa, colong itu kayak udah mungkin bisa jadi momen kemenangan mungkin untuk RRQ. Natex juga belum ke take down kok. Belum ke take down ya. Positioningnya sih dari tadi ya, dan bahkan tadi dia sempat build Immortality juga kalau nggak salah, jadi harusnya bakal semakin aman. Ini bakal ada backdoor kah? Bisa jadi. Kayak soalnya dari tadi aku lihat Magel sama Bubai ini selalu bareng gitu di lokasi yang berbeda, jadi bisa jadi ada backdoor. Ya, dia mau mancing. Iya. Karena lihat wave-nya kan agak numpuk. Dan ketika Ho-Ho mau coba clear, itu pasti dimakan. Dia punya divine judgment. Ho-Ho-nya dimakan, Lordnya bisa diterusin. Jadi pilihan mereka adalah mau nge-cover atau enggak gitu. Tapi sayang sekali memang mereka belum mau ya. Decision makingnya sih ini penting banget sih untuk teman-teman Pajajaran sendiri juga. Dan heavy spinnya kayak jangan kayak di Lord yang sebelumnya tuh kayaknya terlalu cepat nggak sih? Jadi heavy spinnya habis, Roxuhanya bisa ada retribution dan malah jadi dapetin Lordnya untuk RRQ sana. Tapi lihat standby Egazi juga di lini belakang, kali ini masih bakal coba untuk dicicil, dilanjutin aja. Sabar banget sih ini. Ini game sabar ya. Game sabar. Tunggu-tungguan dia sambil colek-colekan. Kira-kira siapa yang lebih sabar? Lordnya reset, mundur lagi. Karena ya kalau enggak gambling, kalau dia mau nerusin Lordnya itu gambling. Mau enggak sih kalau ini jatuhnya. Siapa yang dapat jadi untung langsung. Makanya mereka berdua lebih milih untuk nggak mau gambling. Ditambah lagi dengan ada minion wave yang gak rapi. Temennya jauh semua. Gak bisa. Kayak begini sama. Gimana kayaknya berdiri di situ dia jauh banget di belakangnya. Kayak mungkin at least dari Egazinya harus open map gak sih? Ini jadi olah aja sih sama si Magel sih. Iya, dia benar-benar nempelin Natexnya banget. Tapi kayak ini dapat nggak sih kok harusnya? Dapat ya. Retrinya masih ada, lihat. Sabun ya, ya retri sabun kecolong gitu. Kita lihat karena Ho-Ho masih nyimpen Breakfast Fighter. Bagi tugas sih kalau mau, siapa yang dijauhin lawan terus dapetin waktu itu lepasin. Enggak ada minion. Minionnya udah masuk soalnya, jadi blunder banget sih. Jauh banget posisi Akai tadi. Oke, makan aja. Ngecicil. Itu lihat minion nyicilin base-nya aja udah lumayan ya HP-nya ya. Well, apalagi ini Lord Evo. Sini. Harusnya sih bisa nge-secure ya, karena nggak ada hero juga yang bisa clear wave minion dengan cukup cepat. Iya. Harusnya ini gamenya RRQ Sena. Nggak ada tapi ada Dawn juga yang bakal ngacak-ngacak formasi dengan Final Slash. Ditarik aja gitu. Yap, dengan Retribution-nya dibuka, diputar pakai heavy spin. Walaupun itu tidak begitu impact karena Lord ini Lord Evolve masih cukup tebal, Magelnya juga free hit. Berhasil untuk mendapatkan poin kill menuju ke area Egazi, tapi lihat Natexnya tertake dan akhirnya Ho-Ho juga tidak bisa bertahan harusnya dengan darah yang udah low banget, Immortal ya pecah. Masih ditungguin, Zoro Support juga tidak bisa bertahan dan game pertama milik RRQ Sena. Ini dia permainan disiplin dari RRQ, berhasil membuahkan hasil juga ketika mereka tadi sempat terseok-seok ya di mid game-nya, tapi cukup sabar sampai bisa mendapatkan